Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bil iktifa wal iktisar, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, serta keimanan sehingga kita berjumpa kembali dalam agenda rutin ngaji Ramadan Yayasan Al-Mustafa. Pada kesempatan kali ini kiranya pantas kita haturkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman di mana kita tidak mengenal ilmu pengetahuan menuju zaman yang dengan kejayaan ilmu kita bisa bermuajahah melalui teknologi yang begitu canggih ini, yang tentu saja semua itu adalah berkat kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa, anak-anak sekalian, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ngaji Ramadan, ngaji virtual rutin Yayasan Al-Mustafa, kesempatan kali ini tema kita adalah tentang flexing. Apa itu flexing? Flexing itu bikin pusing. Tapi apa itu flexing? Flexing adalah kita sudah menengok di fenomena di media sosial, banyak orang memperlihatkan harta benda kekayaannya yang luar biasa. Nah, inilah yang mungkin akan kita kupas sedikit banyak, sedikit tuntas mungkin pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dijadikan Allah ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial, baik itu IG, YouTube, ataupun bahkan di televisi, kita banyak melihat betapa artis-artis atau bukan artis pun berperilaku seperti artis yang senantiasa memperlihatkan atau bahasa sederhananya pamer harta kekayaan yang dimilikinya. Sebenarnya ini sudah terjadi tidak hanya akhir-akhir ini, sudah sekian tahun yang lalu. Dimulai ada artis, siapa itu, Roro atau siapa itu, yang memperlihatkan memiliki mobil-mobil mewah yang sekian banyak. Mulai dari generasi itulah mulai muncul orang-orang yang ingin memperlihatkan kekayaannya. Mulai dari mobil, rumah mewah, villa, atau perkebunan, atau apapun, hotel bintang 5. Kendaraan tidak sekedar mobil, sepeda motor yang harganya up, bahkan tidak hanya sekedar berbicara M, bisa T atau KM. Apa itu KM? Kilometer ya. Ya, kita mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan harta-harta yang berlimpah, itu terlihat seperti biasa-biasa saja. Tapi bayangkan ketika itu dilihat oleh orang-orang yang berpenghasilan minus atau di bawah UMR misalkan. Alangkah itu sebuah mimpi yang seperti angan-angan atau seperti melihat langit ketujuh, yang dalam bayangan mereka saja tidak pernah membayangkan memiliki seperti itu. Tetapi karena sudah melihat hal-hal semacam itu, mereka pun ingin yang meluap-luap keinginan untuk menjadi seperti itu pula. Lalu efeknya bagaimana? Menjadi efek yang banyak hal yang akan terjadi ketika efek itu terimbas kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk show, memperlihatkan harta benda yang dimilikinya.
Kita tengok sejarah sudah pernah mencatat perilaku semacam ini sebenarnya perilaku yang jauh, tidak sekedar zaman jahiliyah Rasul, tapi jauh sebelum itu sudah ada, yakni pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang saudara atau umat dari Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Tentu saja kita semua sudah pernah mendengar siapa itu Korun. Korun adalah sebuah simbol dari orang yang teramat sangat kaya raya. Harta bendanya sangat tak terbatas. Yang pada awalnya Korun itu adalah orang yang sangat tidak mampu, bahkan bisa dibilang sangat fakir dan miskin sekali. Ringkasnya cerita bahwa Korun ini minta doa kepada Nabi Musa agar diberikan harta yang berlimpah agar bisa ikut berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata ketika Allah memberikan sesuatu yang menjadikan dia kaya, apa? Allah memberikan ilmu yang namanya ilmu kimia kepada Korun. Ilmu kimia yang mampu mengubah dari zat kimiawi yang dimilikinya, mengubah besi biasa menjadi emas. Ya, berasal dari senyawa-senyawa yang dibuat dari sesuatu zat kimiawi intinya ya. Ilmu itu dimiliki oleh Korun. Kemudian menciptakan besi, diciptakan menjadi emas sehingga melimpah ruah untuk bisnisnya, sehingga sampai digambarkan oleh di dalam sebuah kitab. Korun itu gudang hartanya itu kuncinya saja, kunci dari gudang, saking banyak gudang harta yang dia miliki, itu tidak sanggup dibawa oleh satu orang, dipanggul oleh 7 orang. Bayangkan, kunci gudangnya saja dipanggul oleh 7 orang, saking banyaknya gudang harta yang dimilikinya. Ini tidak, kalau dikruskan dengan harta benda sekarang, mungkin tidak sekedar miliarder, tidak sekedar triliuner, bahkan di atas triliun harta yang dimiliki oleh Korun itu. Nah, senada dengan flexing ini, Korun melakukannya hampir setiap saat ketika dia keluar dari rumahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Al-ayah yang artinya kurang lebih demikian. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Ketika Korun itu keluar dari rumahnya menuju kaumnya atau menuju keluar untuk melihat masyarakat atau jalan-jalan atau sekedar say hello kepada masyarakat di sekitarnya. Fi zinati, dia memakai seluruh atribut perhiasan yang dia miliki sebagai simbol kekayaan yang dimilikinya. Bahkan sekedar contoh, cincin emas berlian dipakai hanya tidak sekedar 1 jari. Ya, 1 gimana? Ya ini 1 jari manis ini, tapi 10 jari, bayangkan. Kalah tesi, rek. Ya. Kalung pun demikian, emas intan berlian. Tidak sekedar kalung seperti di toko-toko perhiasan, rantai kapal itu ya. Gede banget. Baju pun tidak sekedar baju kain-kain seperti ini, sutra termahal.
sarung atau jubah gamis yang dia kenakan itu sampai klembreh. Apa itu bahasa Indonesianya klembreh itu? Klengsreh, bermeter-meter. Sampai ada pasukan khusus yang ditugaskan untuk membawa bajunya. Ini demi apa? Tujuannya adalah ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling berharta, orang yang paling berduit. Inilah yang sudah pernah dilakukan oleh Qarun. Sehingga setiap orang yang melihatnya, orang-orang yang menginginkan harta benda, dia pasti berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, andaikan saya mempunyai harta benda seperti yang dimiliki Qarun, sungguh nikmat rasanya. Tetapi waqala alladziina utul ilm, orang-orang yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan, berbeda komentarnya. Apa komentar orang-orang yang memiliki ilmu, yang akalnya sehat, hatinya sehat, imannya pun sehat? Apa komentarnya? Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Pahala atau amal soleh di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Qarun. Yang seandainya Qarun itu didatangkan lagi pada era sekarang ini, saya yakin sultan-sultan yang ada di dunia sosmed itu akan tersingkir dengan begitu sepilnya. Nah begini, saking sugih rek. Tetapi penyakit-penyakit era Nabi Musa itu sekarang muncul kembali. Muncul begitu menjamur di mana-mana. Seperti Anda tahulah yang kemarin tersandung kasus karena memperlihatkan kekayaannya. Orang melihat orang pamer itu, yang kalau suka dia pasti ingin meniru, yang tidak suka dia pasti ingin melapor. Ini pasti ada sesuatu, ya. Sehingga ada kasus-kasus. Dan yang ternyata harta benda yang dimiliki, yang dipamerkan itu, yang dipakai flexing itu, pamer harta benda kekayaannya itu, ternyata berasal dari tentu saja jalan yang tanda kutip menurut syariat tidak dibenarkan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, karena itulah flexing itu, tema kita bikin pusing itu tidak sekedar bikin pusing orang yang melihatnya, bikin pusing siapa saja. Bahkan sebenarnya orang yang pamer sendiri itu pun pusing. Kenapa kok pusing? Saya mau pamer kemana lagi ya? Saya mau pamer apa lagi ya? Sehingga hatinya itu tidak tenang sebenarnya. Lalu efeknya nanti apa? Allah akan membalasnya bagaimana terhadap orang yang suka flexing, pamer harta benda kepada khalayak ramai. Terlebih sekarang era digital ini, kita shoot satu kali saja, seluruh dunia bisa melihat kita. Sangat mudah sekali kita pamer, sangat mudah sekali kita riya. Apalagi untuk menunjukkan sekedar yang kita miliki itu sangat mudah sekali. Fakhosafna bihi wa bidaril ard. Di ayat ke-81 inilah Allah akhirnya memberikan teguran atau balasan bagi orang-orang yang senang flexing. Apa? Fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Allah akhirnya membenamkan si Qarun ini ke dalam tanah. Tanah sebenarnya yang dipijaki oleh orang-orang yang suka flexing ini sebenarnya sudah gemes, ingin ngemplok. Apa itu ngemplok itu ya? Melahap dengan sebegitu lahapnya, seperti ikan paus, ikan hiu yang di tengah lautan ada mangsa ingin disikat sebegitu sikapnya. Jadi bumi ini sebenarnya tidak sudi dihuni oleh orang-orang yang suka pamer harta itu. Fakhosafna bihi wa bidaril ard. Tidak sekedar orangnya, seluruh rumah dan harta benda yang dimiliki oleh Qarun itu tenggelamkan oleh Allah. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah.
Dan tidak ada satupun yang bisa menolong, satu golongan pun yang bisa menolong ketika Allah sudah membenamkan orang semacam ini. Wa ma kana lahu min fi'ati yang sunahu min dunillah. Nah, jadi pertolongan itu hanya Allah yang bisa menolong orang seperti itu. Ketika kita tarik benang itu, balasan Allah kepada Qarun menuju era sekarang ini, maka Allah akan membenamkan orang yang suka flexing. Mungkin tidak tanah terbelah kemudian melahap orang itu, tetapi orang itu akan dibenamkan oleh Allah. Yang awalnya di dunia sosmed sangat terkenal merajalela di mana-mana, kemudian tiba-tiba hilang entah kemana, entah berubah, harta bendanya dihilangkan oleh Allah menjadi miskin total semiskin-miskinnya, atau entah orang itu diberikan sakit oleh Allah karena tidak bisa flexing lagi, atau flexing sudah tidak mampu ditandingi, ada orang lain yang muncul lebih hebat lagi, terus seperti itu, sehingga dia akan terbenam, tidak akan dihiraukan oleh siapapun di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, pemirsa ngaji virtual Yayasan Al-Mustafa yang saya hormati. Karena itu, seberapapun yang kita miliki, dalam posisi bagaimanapun harta benda yang kita miliki, atau posisi bagaimanapun dalam kehidupan yang kita jalani, hiraukanlah atau jangan mengikuti tren-tren yang flexing semacam itu. Kenapa? Meskipun itu kecil, misalkan level MI sudah berani memamerkan, ini tas saya baru, ini baju saya baru, ini kopiah saya baru. Itu sebenarnya adalah bagian dari latihan untuk menuju sifat flexing atau pamer harta. Itu tidak baik. Karena itulah upaya kita sebagai pendidik, sebagai orang yang beriman, kita harus menekan sifat-sifat korun, sifat-sifat flexing yang kita miliki sendiri khususnya, dan anak-anak didik kita pada umumnya, dan masyarakat luas secara umum, lebih umum lagi, agar tidak sedikit-sedikit diomongkan, sedikit-sedikit dipamerkan kepada orang lain apa yang kita miliki. Karena itu akan memupuk sifat flexing-flexing yang akan jauh minta jatah untuk level-level lebih tinggi lagi. Karena itulah, mulai dari sekarang dan seterusnya, ketika kita memiliki apapun, cukup diri kita yang tahu, keluarga kita tahu, tanpa kita harus memberitahukan secara luas, tanpa harus kita pamerkan di mana-mana, tanpa kita harus nyetori atau live dengan yang kita miliki itu. Karena balasannya adalah Anda akan dibenamkan oleh Allah, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan bisa diklik di kolom komentar, dan akan kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Dan ini setiap Kamis kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat riya, flexing, dan lain-lain sebagainya tentang pamer-pamer yang tentunya tidak perlu kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, baik perilaku dan perkataan yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madrasah Aliyah Al-Mustafa adalah sebuah madrasah yang berada dalam naungan Yayasan Al-Mustafa, Canggu, Jetis, Mojokerto, menaungi sebuah masjid dan pendidikan jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Berdiri sejak tahun 1995 dengan mengusung visi terwujudnya manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah, dan mandiri. Madrasah Aliyah Al-Mustafa berkembang sedemikian pesatnya. Ruang kelas yang representatif, masjid, arena olahraga, lab bahasa, dan lab komputer telah dimiliki madrasah ini. Berbagai prestasi juga telah diraih oleh siswa, baik bidang akademik maupun non-akademik. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dibukalah program Madrasah Aliyah Al-Mustafa Plus Keterampilan yang merupakan pengembangan dari madrasah konvensional menuju madrasah berbasis vokasional. Dengan diperolehnya SK yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Pendidikan Islam nomor 2851 tahun 2020, maka resmilah madrasah ini menjadi madrasah aliyah berbasis keterampilan, satu-satunya madrasah swasta di Kabupaten Mojokerto yang menyediakan program keterampilan khusus bagi siswa-siswinya. Keterampilan yang diberikan meliputi teknik bisnis sepeda motor atau TBSM, tata boga, serta multimedia. Dan mulai tahun ajaran 2021-2022 dibukalah program tata busana yang merupakan pengembangan dari ekstrakurikuler menjahit yang telah ada sebelumnya. Teknik bisnis sepeda motor yang dibimbing Bapak Roni Dwi Prasetyo SPD didampingi teknisi yang mumpuni di bidangnya telah memiliki bengkel sendiri dengan beberapa peralatan yang memadai. Kegiatan magang yang telah berjalan 5 tahun terakhir, beberapa di antaranya ditempatkan di bengkel-bengkel sepeda motor terdekat. Hal ini bisa menjadi bekal yang berguna bagi siswa yang menjadikan keterampilan ini sebagai pilihan. Keterampilan tata boga bisa jadi pilihan bagi siswa-siswi pecinta memasak dan kuliner. Di bawah bimbingan Ibu Maftuhatus Solihah SPD, pemilik Kedemi Milenial dan pengusaha catering. Telah tersedia pula dapur tata boga yang cukup memadai. Aneka jajanan, dessert, makanan dan minuman telah dipraktikkan dan dihasilkan oleh siswa-siswi tata boga. Keterampilan multimedia adalah keterampilan yang bergerak di bidang teknologi komputer, desain grafis, programming, dan sebagainya. Merupakan pilihan yang juga bermanfaat bagi siswa-siswi yang berminat di bidang IT. Dalam bimbingan Bapak Muhammad Yunus Eskom, alumni MA Al-Mustafa sekaligus owner JDM Printing, siswa-siswi bisa menuangkan ide dan karyanya di bidang ini. Kegiatan magang juga ditempatkan di beberapa tempat yang sesuai dengan bidang ini, di antaranya perkantoran, instansi pemerintah, dan layanan komputer. Keterampilan tata busana adalah pilihan bagi siswa-siswi pencinta fashion. Lab jahit dan perangkat fashion telah tersedia pula di madrasah ini. Dalam bimbingan Ibu Dia Ayuning Hapsari SPD, berbagai karya dan pagelaran telah disajikan. Demikianlah Madrasah Aliyah Al-Mustafa Plus Keterampilan mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Madrasah Aliyah Al-Mustafa Plus Keterampilan bisa jadi pilihan. Madrasah memberi manfaat, madrasah hebat, bermartabat.